Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang progres software dan desain yang telah kelompok kami kerjakan. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya, Muhammad Taukid, MPM 21081010013. Selanjutnya saya Ahmad Fahmi Al-Hafid dengan NPM 21081010223. Selanjutnya, saya Nugraha Farukusuma dengan NPM 198. Saya Dinda Putri dengan NPM 201. Saya Ajeng Lucia dengan NPM 220. Baik, kami akan jelaskan tentang code class yang telah kami kerjakan sebelumnya. Ada 5 kelas, yaitu color image, image to sketch converter, image to facade, dan web app. Yang pertama, kelas image color yang dijelaskan oleh Ajeng Listi. Yang pertama di sini ada class color yang digunakan untuk merepresentasikan warna dalam format RGB. Kelas ini memiliki dua metode, yaitu set RGB color dan get RGB color, yang digunakan untuk mengatur dan mendapatkan nilai warna RGB. Di dalam metode ini juga terdapat inisialisasi atribut RGB color yang diberikan nilai awalan kosong. Kemudian atribut tersebut akan digunakan untuk menyimpan nilai warna RGB. Selanjutnya ada juga metode set RGB color yang memiliki satu parameter, yaitu warna underscore RGB, yang digunakan untuk mengatur nilai warna RGB. Kemudian nilai tersebut akan diterima oleh metode ini dan akan disimpan di atribut RGB color. Selanjutnya ada juga metode get RGB color. Metode ini tidak memiliki parameter, tetapi dia akan mengembalikan nilai warna RGB yang telah disimpan di atribut RGB color tadi. Dengan menggunakan kelas color ini, pengguna dapat membuat objek untuk mempresentasikan warna dan mengatur serta mendapatkan nilai warna RGB yang terkait dengan objek tersebut. Next. Baik, selanjutnya penjelasan class image. Untuk pada baris pertama dan kedua, dilakukan import modul OS dan secure file name dari paket wizard.utils. Modul OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, sedangkan secure file name digunakan untuk mengamankan nama file yang diunggah. Dan pada baris ketiga, modul flash diimpor dari paket flash untuk menampilkan pesan flash pada aplikasi flash. Dan selanjutnya, kita gunakan metode init, merupakan metode inisialisasi yang akan dijalankan saat objek kelas image dibuat. Metode ini menginisialisasi atribut file name, file path, dan weight dengan nilai awal yang kosong. Selanjutnya untuk metode set file path di sini digunakan untuk mengatur jalur path pada file gambar. Selanjutnya pada metode set file name ini digunakan untuk mengatur nama file gambar. Selanjutnya untuk metode statis allow file ini untuk memeriksa apakah tipe file gambar diizinkan berdasarkan ekstensinya. Metode ini mengembalikan true jika tipe file diizinkan dan false jika tidak. Selanjutnya untuk metode scan file, metode scan file sendiri digunakan untuk memvalidasi file gambar yang diunggah. Metode ini menerima parameter request file yang merupakan objek file yang diunggah. Metode ini memeriksa apakah file telah dipilih dan apakah tipe file ini diizinkan atau tidak. Jika validasi berhasil, metode ini mengatur jalur file pada metode file path dengan menggunakan os.path.join untuk menggabungkan jalur direktori dengan nama file dan mengembalikan nilai true. Jika validasi gagal, metode ini menampilkan pesan flash yang sesuai dan mengembalikan nilai false. Selanjutnya untuk metode getFilePath, di sini berfungsi untuk mengembalikan jalur file gambar. Dan yang terakhir ada metode getWeight, di sini berfungsi untuk mengembalikan bobot file gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faren. Lalu berikutnya yaitu image to sketch converter.
Image to sketch converter ini memerlukan beberapa library, yaitu NumPy, Image.io, SkyTinDimage, CV2, OS, dan Zenfile yang diambil dari kelas. Ada kelas Image to Sketch Converter yang memiliki atribut original image, sketch image, compress image, sketch location. Atribut ini digunakan dalam metode-metode lainnya dalam kelas ini. Lalu ada fungsi dodge, digunakan untuk menggabungkan gambar depan dengan gambar belakang dalam teknik pengolahan gambar tertentu. Metode ini menghasilkan penggabungan yang baru dengan menggunakan rumus matematika yang diterapkan pada setiap pixel. Lalu ada function grayscale, digunakan untuk mengubah gambar berwarna menjadi citra grayscale. Function ini melakukan perhitungan sederhana dengan mengalihkan matriks RGB dengan bobot tertentu untuk setiap kanal warna merah, hijau maupun biru. Lalu pada function convert to sketch menerima input gambar asli dan lokasi penyimpanan gambar sketsa. Metode ini melakukan konversi gambar asli menjadi sketsa dengan beberapa tahapan pengolahan gambar. Yang pertama, membaca gambar menggunakan Image.io, mengubah gambar asli menjadi citra grayscale menggunakan metode grayscale, menghasilkan citra negatif dengan memutarnya ke 255 menggunakan rumus 255 dikurangi grayscale image, menerapkan filter Gaussian pada citra negatif menggunakan SkyTinDimage, filter Gaussian filter. Menggabungkan hasil filter dengan citra grayscale menggunakan metode dodge untuk menghasilkan gambar sketsa, menyimpan sketsa di lokasi yang ditentukan menggunakan CV2 imwrite, lalu mengembalikan lokasi file gambar sketsa. Lalu di sini juga ada metode set color dan metode compress image yang belum terselesaikan. Lalu metode download sketch digunakan untuk mengirim gambar sketsa kepada pengguna sebagai file yang dapat diunduh. Metode ini mengembalikan objek file yang dihasilkan dari gambar sketsa yang disimpan sebelumnya. Lokasi file gambar sketsa ditentukan menggunakan self-set sketch image. Lalu untuk perkembangan kelompok kami akan mengerjakan metode set color dan compress image. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian ada kelas image to sketch facade, dan di line pertama terdapat kode untuk mengimpor kelas image to sketch converter. Kemudian terdapat inisialisasi kelas image to sketch converter facade yang berfungsi sebagai fasad atau antarmuka dalam melakukan konversi gambar menjadi sketsa. Dan dalam konstruktor kelas image to sketch facade memiliki satu atribut, yaitu converter yang merupakan objek dari kelas image to sketch converter yang akan digunakan untuk melakukan konversi gambar menjadi sketsa. Kemudian ada fungsi convert to sketch yang digunakan untuk mengkonversi gambar menjadi sketsa. Fungsi ini menerima path gambar yang akan dikonversi dan path lokasi untuk menyimpan sketsa. Fungsi ini menggunakan objek converter untuk melakukan konversi gambar menjadi sketsa, kemudian hasil sketsa yang dihasilkan akan dikembalikan dalam bentuk path file sketsa. Kemudian ada fungsi set color yang digunakan untuk mengatur warna pada sketsa. Fungsi ini akan menerima path file sketsa dan kode heksadesimal warna sebagai argumen. Namun untuk saat ini, fungsi ini belum memiliki implementasi. Kemudian ada fungsi compress image yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kompresi gambar sketsa. Fungsi ini akan menerima path file sketsa sebagai argumen. Dan seperti fungsi set color, fungsi ini juga belum memiliki implementasi. Kemudian yang terakhir ada fungsi download sketch yang berfungsi untuk mengunduh sketsa hasil konversi. Fungsi ini menggunakan objek converter untuk mengunduh sketsa yang telah dikonversi dan mengembalikan path file sketsa yang akan diunduh. Selanjutnya ada kelas web app yang merupakan inti dari aplikasi web kelas. Yang pertama ada konstruktor dari kelas web app yang di dalamnya ada inisialisasi dari atribut.
app, app secret key, dan fasad. Untuk atribut app berisi objek dari class. Kemudian app secret key adalah keamanan dari aplikasi dari serangan berbasis cookie. Kemudian ada atribut fasad yang berisi objek image to sketch converter fasad. Dan ada metode run untuk menjalankan aplikasi. Metode ini memanggil metode setup routers untuk mengatur rute-rute aplikasi. Kemudian menggunakan app run untuk menjalankan aplikasinya. Lalu di metode setup routers terdapat rute-rute yang digunakan, antara lain rute home, rute upload, rute upload sketch, rute upload sketch, dan yang terakhir download. Dan untuk kondisi if ini digunakan untuk memastikan kode ini dijalankan secara langsung, bukan melalui modul. Dan untuk aplikasinya sendiri itu bisa dilihat di sini, terdapat homepage yang berisi section home yang menjelaskan aplikasi ini secara sederhana. Kemudian ada section tutorial yang menjelaskan cara untuk menggunakan software ini dari langkah 1 sampai langkah 4. Dan juga ada penjelasan fitur-fitur yang bisa digunakan, antara lain color change dan compress. Dan ketika button upload image kamu ini diklik, maka akan mengacu ke upload page. Dan di sini kita dapat mengupload gambar yang ingin kita jadikan sketsa dengan diklik atau menggunakan drag and drop. Bisa dicontohkan seperti ini. Ketika gambar berhasil diupload, akan muncul peringatan seperti ini. Dan ketika di close, preview sketch akan ditampilkan. Kemudian tombol download bisa digunakan dan akan mendownload gambar yang sudah menjadi sketsa tersebut. Bisa dilihat di sini, gambar sudah di-download. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.